ulama usul fikih. Jadi setiap ulama usul fikih dia pasti ahli fikih, tapi belum tentu ulama fikih ahli usul fikih. Ya, kalau dokter hanya kadarnya ini, makanya Rasulullah kadang-kadang memberikan buku berbeda ke person-person tertentu gitu. Yang kalau nanya begini jawabnya begini, nanya begini jawabnya begini. Karena dokter menganalisa seseorang, ini cocok obat yang ini cocok obat yang ini. Tapi yang orang obat semuanya adalah orang usul fikih. Itu secara etimologi. Sekarang kita lihat secara istilah apa yang maksud dengan fikih. Kemarin fikih itu kita secara bahasa namanya al-fahmu ya, al-fahmu. Fahmu itu artinya pemahaman dari dalam. Artinya kemarin kita jelaskan banyak perbedaan dalam fikih karena sejak zaman Rasulullah sudah terjadi perbedaan pendapat sahabat tentang pemahaman ketika ayat tayamum turun. Fa'ilam tajidu ma'an fatayamum musolli dan thayyiban. Apabila kalian tidak mendapatkan air, tayamumlah kata Allah. Nah, sahabat ada yang memahami tayamum itu adalah mengganti air dengan pasir. Artinya dia berwudu dengan pasir gitu, sampai dia mandi dengan pasir. Lebih itu pemahaman sahabat. Akhirnya diluruskan oleh Rasulullah, tayamum bukan seperti itu. Itu mencuci muka dengan tangan selesai. Junub bisa hilang dengan. Tapi ada syaratnya. Fa'ilam tajidu ma'an. Kalian tidak menemukan air, berarti harus mencari dulu. Jadi kalau di Masjid Jabir ini tidak ada air, mati gitu ya. Boleh nggak kita langsung tayamum? Tidak. Kita harus mencari radius dekat sini, mungkin tidak ada air. Kalau sudah yakin tidak ada air, boleh kita tayamum. Begitu azan asar, azan lagi, nggak boleh kita langsung tayamum. Harus proses mencari. Karena ini alternatif Islam berikan, nggak bisa disimpan-simpan, nggak bisa. Sama dengan boleh kita memakan babi ya, kalau dalam keadaan darurat. Ad-darurat itu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat boleh kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk pembunuhan, makan babi, semuanya lah yang haram-haram. Tapi kata kuncinya darurat ya. Ad-darurat buat maut, darurat itu maknanya mati. Tapi kata Nawawi maknanya mati. Nah kalau kita terdampar di sebuah pulau, tidak ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Misalnya ular gitu, lagi tidur kan enak tuh, dia kenyang tuh nggak bergerak-gerak gitu, tidur aja ular. Boleh nggak langsung ularnya dimakan? Nggak boleh. Harus mencari dulu radius beberapa meter. Mungkin ada makanan halal Allah siapkan. Setelah dicari, ternyata nggak ada makanan halal. Boleh nggak kita makan ular tadi? Boleh. Boleh nggak disimpan untuk malam? Nggak boleh. Coba kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tuqaddimu bi qadriha. Jadi ada dua kaidah ya tentang fikih. Enggak apa-apa. Pertama kaidahnya satu di bahasa Arab ya. Nanti diterjemahkan sendiri nggak apa-apa. Ad-daruratu dalam keadaan darurat tubihul mahzurat. Tubihul itu artinya dibolehkan. Jadi kalau ada orang menanya ke kita, Ustaz, boleh nggak saya makan haram, makan bangkai? Nggak ada lagi makanan yang lain, silakan. Darurat atau itu mahzurat. Tapi ada kaidah di bawahnya, mengikuti kaidah ini. Ad-daruratu tuqaddimu. Arab itu di bahasa Arab ya, semua di kaidah. Biqadriha. Darurat itu hanya dibolehkan sesuai dengan
ukuran daruratnya. Muqadarah itu artinya ukuran. Kalau ukuran kita lapar, jangan menghilangkan lapar. Boleh nggak kita simpan untuk makan malam? Nggak boleh dalam Islam. Nanti malam cari lagi makanan malam. Nggak ada, makan lagi ular, nggak apa-apa. Boleh nggak disimpan untuk besok pagi? Nggak boleh. Misalnya kita keselak ya, makan ikan, nggak bisa nafas, nyari minuman nggak ada itu loh. Ada topi miring gitu ya, topi lurus saja nabrak apalagi miring gitu. Boleh nggak kita minum? Boleh dalam keadaan darurat. Tapi setelah itunya hilang, harum lagi. Tanggung mah dikit, nggak bisa. Jadi harum lagi. Karena tukar biru telinga. Ini kaidah fikih. Beda dengan kaidah usul, lebih kepada dalil dari Al-Quran. Oke, apa definisi fikih? Ini kan nama rojihnya bahasa Arab, dan bahasa Arab. Al-ilmu. Ibu bahasa Indonesia nya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bi ahkamil syar'iyyati. Ilmu itu dalam bahasa filosofi ilmu pertama itu harus berkembang. Kalau bukan berkembang itu bukan ilmu. Yang kedua, ilmu harus diuji ya. Kalau nggak diuji nggak boleh ngambil ilmu. Sedikit saya cerita tentang ilmu ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita Banyu Geni ya. Ini aib bagi Muhammadiyah sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Sebuah sejarah itu harus kita ungkap ya, supaya nggak terulang lagi. Ada seorang pemuda bernama Joko dari Blitar, Banyu Geni istilahnya kasusnya. Dia mengaku bisa merubah air putih jadi bensin. Pernah ingat cerita itu ya, tahun 2007 kalau nggak salah, 2008 ya. Biasanya nggak nyebutin nama ya, siapa yang terlibat. Pokoknya ini memalukan bagi Muhammadiyah. Nah, dia mengatakan bisa merubah air putih jadi bensin. Oke lah, ini ilmu, kita akui ini ilmu. Pertama dia datang ke UGM, Fakultas Teknik. Waktu itu rektornya Ketua Majelis Dikti Muhammadiyah, Pak Khairul Anwar, jadi guru besar, Profesor Dr. Khairul Anwar, Jakarta Timpal, pernah menjadi Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah periode yang lalu. Artinya disidanglah sama sama Pak Khairul Anwar. Apa kata Pak Khairul? Ini masalah ilmu ya. Kita bicara ilmu nih. Dia mengatakan bisa punya ilmu merubah air putih jadi bensin itu. Kan hebat ya zaman itu. Belum ada pertalite zaman itu belum ada. Baru bensin waktu itu. Joko ceritanya. Lalu ditanya sama Pak Khairul Anwar waktu di sidang itu. Saya nggak percaya kata Pak Khairul. Sebab kenapa? Jerman sama Jepang saja teknologinya lebih canggih dari kita, belum bisa merubah air putih jadi bensin gitu. Logika Pak Khairul Anwar menurut. Jepang aja nggak bisa sama Jerman. Padahal dua negara itu paling terkenal teknologinya di dunia. Kecuali Anda campur zat ketiga. Nah, Anda campur zat ketiga, baru saya percaya. Akhirnya Joko ngaku, ya Pak, saya campur zat ketiga. Zatnya apa? Kata Pak Khairul. Wah, nggak bisa disebutkan Pak. Ya, nggak bisa disebutkan, itu rahasia saya. Nggak ilmiah kata Pak Khairul. Yang ilmiah itu Anda sebutkan kami uji, nah ya itu sifat ilmu ya. Anda sebutkan kami uji, benar nggak? Baru kami terima. Joko nggak putus asa, larilah dia ke sekolah perguruan tinggi Muhammadiyah yang tahu yang nggak. Mungkin rektornya lagi waktu itu. Percaya gitu. Air putih bisa jadi bensin tanpa melalui proses-proses ilmiah itu. Akhirnya tertipu 1,3 M oleh Joko. Nah ini masalah ilmu harus diuji. Makanya skripsi itu kan kita ujian skripsi, ujian tesis, disertasi. Ilmu Islam harus diuji. Kalau nggak diuji itu bukan ilmu, harus siap diuji. Kalau kita mengatakan menemukan ilmu, sifat ilmu itu diuji dan berkembang itu sifat ilmu. Nah ilmu fikih juga siap diuji. Nah makanya kita diskusi ya tentang fikih. Dari mana dalilnya? Ahkam syariah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i.
Saat itu kalau syariat kembali kepada Allah ya. Syari'un, Allah yang memberikan kita syariat. Al-amaliyah yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Amaliyah berarti tidak termasuk konteksnya tauhid ya, akidah ya. Sebaiknya hanya masalah perbuatan-perbuatan manusia yang lahir dari fisikly manusia. Itu dikaji oleh fikih. Ya. Hanya berhubungan dengan amaliyah insaniyah. Min adillatiha tafsiriyah. Ini definisinya ya. Min adillatiha tafsiriyah. Diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, itu namanya fikih ya, ilmu tentang perbuatan manusia. Jadi fikih ini bisa dua dengan usul fikih ya. Pertama tugasnya mengeluarkan hukum dari dalil. Ingat ya, mengeluarkan hukum dari dalil. Wala takun lahuma uffin. Jangan kalian berkata kepada orang tua kalian. Bagaimana kalau ikhfa sama aja? Ibu sama. Nah disitulah digunakan hukum qiyasul jalli. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana hukum memukul orang tua. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana hukum menendang orang tua. Itu qiyasul jalli dalam konteks ini. Bahasanya begini. Berkata kasar aja nggak boleh, apalagi memukul kan itu bahasa jalli. Namanya qiyasul jalli. Sama juga kalau kita bicara Al-Maidah 51 ya. Boleh nggak kita memilih pemimpin non muslim? Al-Quran mengatakan la tattakhizu ya al-kafirina auliya ba'dhum ba'dhin. Jangan kita mengambil orang kafir auliya. Wali itu maknanya ada teman dia. Atau Al-Quran menggunakan kata-kata bitonah. Bitonah itu artinya selimut. Jangan kalian satu selimut dengan orang kafir. Bitonah. Artinya apa? Teman akrab. Jangan menjadikan orang kafir itu teman akrab. Itu perintah Al-Quran. Nah teman akrabnya nggak boleh, apalagi pemimpin, nggak namanya qiyasul jalli. Jadi teman akrabnya nggak boleh, apalagi terpilih jadi pemimpin yang menentukan nasib kita itu. Ya, yang menentukan nasib kita, hitam putihnya menentukan orang kafir itu. Jadi teman aja nggak boleh, padahal teman itu tidak menentukan hidup kita. Itu namanya qiyasul jalli. Jadi dari situ tugas ulama usul fikih ya ada dua. Jadi satu, kita pakai bahasa Indonesianya istimatul ahkam. Bahasa Indonesianya mengeluarkan, terbaca Bu ya, saya bacakan. Mengeluarkan hukum fikih dari dalil yang ada. Silakan dari Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, lalu kita menemukan sebuah hukum di sana, yang kita keluarkan. Kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa Al-Quran dan hadis menjelaskan ini dan hukumnya ini. Itu tugas ulama usul fikih. Sebab Al-Quran digali terus nanti ada pertambahan ilmu di dalamnya itu. Contoh ya, saya berikan contoh. Saya nggak buat di sini. Surat Maryam ayat 25. Untuk dibukanya, ini ada ibu baru di Surat Maryam ayat 25 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 23 dulu ya. Wa idza naja maqamu ila jizin namlah. Qalat ya laitani mitu qabla hadza kuntu nasiyan mansiya. Maryam ketika diusir dari kampungnya dituduh berzina dengan Yusuf an-Najran. Ada seorang pemuda menaksir Maryam. Namanya Yusuf dari Bani Najran. Bani Najran nanti hidup di Madinah. Pernah mubahalah dengan Rasulullah. Lalu kata Fana dan Tahtiha, ketika Maryam mau melahirkan, Maryam bersandar di pohon kurma. Ini ada hukum di sini baru ya, hukum baru. Apa ditemukan hukum baru? Posisi Maryam melahirkan.
Bagaimana posisi Maryam melahirkan? Bersandar di pohon kurma. Kalau versi Katolik nanti di anak kambing. Tapi itu. Nah, disitulah kita dapat ilmu baru. Tapi ini masih didiskusikan oleh para ahli. Posisi melahirkan wanita itu sebenarnya bukan yang diajarkan oleh dokter. Misalnya di sini ada dokter nggak ada ya? Posisi melahirkan itu sebenarnya nggak perlu, maaf ibu-ibu ya, nggak perlu dirobek sebenarnya vagina itu. Karena kita selama ini salah memahami posisi lahir. Contoh Maryam melahirkan dia bersandar di pohon kurma duduk begini. Karena ini dengan gravitasi kan dari atas ke bawah kan. Baik itu kita kalau maaf ya, kita kalau BAB dengan posisi begini enak nggak? Nah kan ya, enak nggak pipis BAB begini? Nah kenapa perempuan nggak melahirkan begini, maaf? Itu pasti alatnya keluar itu. Karena ini gravitasi dari tadi dari bawah. Nah ini salah satu contoh ilmu yang kita temukan dalam Al-Quran, ilmu melahirkan. Terus kita baca ayat. Nanti ibu baca di Google ya. Benar nggak posisi melahirkan? Susah melahirkan begini dulu. Kita aja BAB-nya keluar. Kenapa posisi melahirkan begini dokter? Saya nggak tahu tanya dokter ya. Sebenarnya dalam Al-Quran posisi melahirkan yang benar itu begini gitu. Nah sama kayak kita BAB. Kan enak BAB, apa gitu kan? Karena dia gravitasi dari tarik ke bumi. Nah kita begini melawan gravitasi. Ya ini diskusikan ya. Saya lagi berpikir ya. Maksudnya saya menemukan ayat Quran, saya pikir. Terus ayat 25. Wana dan takliha ala tasani odeja kalau ini kata kisaria. Wa musi ilaiki zinat la tusokin alaihi rubbanjaniya. Wahai Maryam, goyanglah pohon kurma itu. Nah, karena tadi kan habis melahirkan Maryam tuh, kan lapar tuh, haus. Goyanglah pohon kurma itu supaya buahnya berjatuhan, kau bisa makan. Coba dari ayat itu saja banyak ilmu kita temukan loh ya. Pertama, Maryam habis melahirkan, lemes dong. Istri kita kalau melahirkan lemes ya, belum bisa kemana-mana. Jangan kita suruh beli nasi padang, beli nasi padang semua, dia habis melahirkan. Maryam malah disuruh menggoyang pohon kurma. Kurma kecil atau besar? Nah, kenapa Maryam disuruh membuat kurma? Itu Allah ingin pesan kepada kita, sama dengan Siti Hajar, bahwa hidup itu memang perjuangan, nggak boleh terlalu manja. Nah kalau perempuan kita kan manja, melahirkan 3 hari, mas nasi padang, mas atau kudus, ya minta terus. Ya nggak apa-apa biar suaminya. Yang kedua, kurma berbuah musim dingin, musim panas. Musim panas. Berarti Nabi Isa lahir bukan Desember. Ini membantah Katolik sama Protestan. Jadi untuk membantah Nabi Isa lahir bukan Desember sebenarnya, antara bulan 5 sampai bulan 9. Sebab kurma berbuah biasanya musim panas. Nah ini sudah menentang kita hukum Kristen. Soalnya Protestan nggak setuju dengan Katolik. Mereka ingin menyatakan bahwa Yesua. Kalau bahasa Ibrani, Yesus itu Yesua. Dikasih kus ya, Dominikus, Agustinus gitu. Biasa begitu. Yesus. Mereka mengatakan lahir 1 Januari. Cuma 1 Januari itu dipakai oleh kaum pagan yang menyembah matahari. Akhirnya Katolik mundur pada waktu itu. Katolik juga nggak menolak dia menyembah matahari. Dia punya Tuhan juga, Yesus kan. Cuma kan bagi kita Yesus itu nabi, bagi mereka Tuhan. Ya kadang-kadang aneh juga sih ya. Seharusnya yang milih nabi itu kan Tuhan ya. Masa Tuhan dipilih oleh manusia, kan lucu dong. Mereka rapat jadi nggak main-main. Apakah Yesus itu nabi, manusia biasa, Tuhan, atau siapa? Masa kayak milih RT gitu? Dan nabi aja deh, masa? Enak aja kita menentukan nabi jadi Tuhan. Tuhan yang menentukan kita manusia apa nabi seharusnya itu menolak makna bahwa Yesus lahir atau Nabi Isa lahir antara bulan 5 sampai bulan 9, bukan Desember. Dibantah oleh Maryam dan Ibrahim. Nah yang ketiga ilmu di sana apa? Kenapa Allah menyuruh Maryam makan kurma? Allah ingin pesan kepada kita, ibu-ibu habis melahirkan bagus makan kurma. Ini bukan jualan kurma saya nggak jualan ya. Ini kan kita ambil ilmu dari Al-Quran gitu. Nah itu namanya ulama sufi.
Itu satu tugas ulama sufi. Yang kedua, nanti kalau melahirkan dipraktekkan ya. Masih ada yang masih melahirkan, duduk aja, lo bisa pengen duduk. Bahkan banyak, saya ulun, banyak kejadian ibu-ibu itu nggak sengaja lahir karena lagi duduk begini. Ada tetangga saya minjam mobil saya dulu, itu nggak jadi, karena dia sudah setelah melahirkan kayaknya duduk di mobil, baru sampai hotel quality itu, rencananya mau ke PDHI, sudah keluar anaknya brojol, karena duduknya begini. Coba kalau dia tidur, nggak keluar. Anaknya sekarang letih. Itu berdarah-darah mobilnya. Ya waktu itu nggak tahu nggak jadi mobil saya, tahu kenapa? Karena ada saudaranya bawa mobil waktu itu. Yang kedua, tugas ulama sufi adalah mencarikan dalil. Ini penting. Mencarikan dalil dari peristiwa. Nah, ini tulisannya susah, jadi sambil duduk. Dari peristiwa hukum. Mencarikan dalil dari peristiwa hukum. Ini kayak majlis takjil lah gitu. Kalau ada orang nanya, dicarikan dalilnya. Ya tadi itu kan bersifat pertanyaan. Kalau nggak pertanyaan tidak merupakan fatwa. Nanti dikaji dalilnya seperti apa. Misalnya apa hukumnya itu jelas itu nggak usah. Itu nggak usah. Maksudnya peristiwa hukum, kalau itu bukan peristiwa hukum itu sudah diceritakan Al-Quran. Jadi hukum itu ada sudah ditetapkan Al-Quran, nggak boleh kita ijtihad di dalamnya. Yang kita boleh ijtihad itu nanti yang tidak secara eksplisit dengan Al-Quran. Misalnya begini, apa hukumnya sholat jarang-jarang yang seperti ini deh? Kan tidak ada dari dulu kita bahas deh. Nah ini kan peristiwa baru. Atau kemarin seorang pengurus tarjih Muhammadiyah bulan Idul Fitri kemarin, kalau Bapak Ibu tahu, ada melaksanakan sholat Idul Fitri online. Siapa yang ini? Yang tahu peristiwa itu? Nggak tahu ya, teman-teman nggak tahu? Tahu? Orangnya tahu? Nggak usah ngasih seperti orangnya. Dia bikin sholat Idul Fitri online. Dia di rumah jadi imam, makmumnya dari berbagai tempat. Padahal kan tarjih belum mengeluarkan fatwa tentang bolehnya sholat berjamaah secara online. Tapi dia sudah melakukan gitu. Ini memang sosoknya agak kontroversi sedikit. Tapi dia pengurus tarjih yang dia baik. Nah itu ditanyakan ke kita, apa hukumnya sholat online? Misalnya kita tarawih di rumah, daripada kita tarawih di rumah, mendingan ikut Masjidil Haram, kan ada siaran langsung gitu. Kita sholat aja depan TV gitu. Enak kan? Masjidil Haram pahalanya 1000 kali gitu. Daripada kita sholat di Al-Jabir gitu, pahalanya cuma 1. Mendingan ikut Masjidil Haram depan TV gitu. Ya kalau posisi Indonesia dengan Mekah kan agak ke barat, misalnya dimaklumi. Akhirnya heboh dulu. Waktu itu sama corona, jadi nggak heboh banget, nggak begitu viral. Nikah online, ya. Nikah online pernah terjadi di Batam itu. Suaminya di Kanada, istrinya di Batam, KUA-nya di Batam, orang tuanya di Batam. Lalu dimunculkan, kalau sekarang lebih canggih pakai HP ya, bisa WA call, ya WA call ya, video call WA. Nah, dia pakai baju Melayu, orang Batam itu orang Melayu. Begini dari Kanada itu. Nanti hatinya salaman KUA-nya, yang nggak nyampe ya. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat tunai. Padahal dia di Kanada. Boleh nggak nikah begitu? Nah, ini kan peristiwa hukum. Ini peristiwa hukum yang harus dicarikan dalilnya. Kalau zina dalilnya sudah ada dalam Al-Quran, tinggal dicampur dari gunung. Nah, ini peristiwa hukum yang harus dijelaskan hukumnya. Coba sampai hari ini pun ulama belum mengeluarkan fatwa termasuk MUI ya. Bolehnya nikah online. Dulu pakai telepon zaman Menteri Agama Munawir Sadzali. Manfaatkan. Boleh nggak nikah lewat telepon? Jauh-jauh dulu. Di zaman dulu sudah muncul ide begitu tuh. Nah saat itu Gus Dur masih ada ya.
Gus Dur jawab begini, boleh nikah lewat telepon, tapi malam pertamanya juga lewat telepon gitu. Gus Dur orangnya kan jawabnya lucu kadang-kadang. Padahal dia sebenarnya menolak, tapi gue kasih jawaban lucu. Boleh, tapi malam pertama lewat telepon kan. Cara beliau membantah. Beliau kan dalilnya begitu. Nah sejak itu lama apa tidak boleh ya, sebab nikah ini bagian daripada ibadah yang tidak boleh diimprovisasi. Ya, jadi bid'ah, ittiba, termasuk sholat ya. Sholat harus berjalan. Kita terpisah 3 hasta saja, hasta ya. Dari shaf pertama kita nggak dihitung nanti sholat jemaah. Imam Syafi'i malah kalau kita nyambung shaf nggak kelihatan orang yang kita sambung itu nggak termasuk kita berjemaah kata Imam Syafi'i. Jadi kalau penuh nanti masjid sampai belakang itu ya, pintu belakang yang putih itu. Nah kita harus melihat posisi jamaah yang kita ikuti di depan kata Imam Syafi'i. Kalau enggak nanti kita tidak terhitung puas sholat berjamaah, tidak terhitung kita nanti sholat berjamaah. Ini salah satu tugas ulama usul fikih ya, tergabung dalam tarjih, mencarikan dalil-dalil. Dulu waktu gempa Aceh tahun 2006 ya, itu banyak relawan menemukan mayat-mayat setelah 3 bulan gempa. Banyak mayat ditemukan di bawah bangunan-bangunan. Itu sudah sudah bau gitu ya. Manusia itu kan bau banget ya. Hewan saja kan kalau jadi bangkai bau gitu. Padahal makannya cuma rumput. Manusia semua dimakan gitu. Temannya dimakan kadang-kadang. Proyek dimakan gitu. Makanya bau. Akhirnya ketika dipegang tangan copot. Pegang kaki copot gitu. Dan itu ada virus ya, manusia mati nyusahin. Jadi banyak relawan yang kena sakit kulit pada saat itu karena memegang jenazah yang sudah berumur 4 bulan setelah ditemukan jenazah di bawah Al-Quran. Mereka minta fatwa kepada MUI, boleh nggak membakar jenazah? Nah, itu namanya peristiwa hukum. Boleh nggak membakar jenazah? Daripada dimakamkan, memegang itu nggak bisa, dimandikan nggak bisa, dikafani nggak bisa, bakar aja deh. Akhirnya mereka minta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia. Ternyata waktu itu masih Kiai Ma'ruf Amin ketuanya. Nah, beliau tidak membolehkan pada saat itu. Akhirnya relawan yakinnya dibungkus, dimakamkan, tidak mematikan. Ini salah satu peristiwa hukum yang harus diselesaikan oleh ulama ini. Diselesaikan oleh ulama yang peristiwa. Dan tadi tugas pertama adalah mengeluarkan hukum dari dalil, dari Al-Quran. Yang kedua, mencarikan dalil terhadap sebuah peristiwa hukum. Yang ketiga, boleh juga menguji dalil, boleh. 3. Cek yang dulu. Misalnya hadisnya ternyata dhaif gitu. Hebat saya bisa menulis sampai ini. Menguji dalil boleh. Jadi kalau ada hukum-hukum yang sudah ditemukan dalilnya, ternyata itu Muhammadiyah lebih dinamis dalam masalah ini. Bisa saja hukum itu lagi baru-baruan bisa. Ya, karena ditemukan dalil-dalil yang baru. Ternyata dalil itu dulu tidak tahu kalau itu dhaif gitu. Karena belum baca kitabnya Al-Albani, kitab silsilatul hadis dhaifah, hadis-hadis dhaif, masalah puasa ya. Banyak ditemukan hadis-hadis dhaif yang dipakai oleh masyarakat tentang puasa gitu. Nah, ini menguji dalil silakan. Itu tugasnya ulama usul fikih. Ternyata dalilnya lemah, jadi tidak bisa diberikan sebuah hukum terhadap peristiwa tersebut. Nah, inilah tugas ulama usul fikih ya. Kalau fikih hanya mendapatkan dalil haram gitu. Misalnya halal, haram, mubah, haram, makruh misalnya gitu. Kalau tidak ada dasar hukumnya, makruh. Contoh ya, fatwa MUI tahun 2009 waktu Munas di Padang Panjang, Sumatera Barat.
Fatwa MUI tahun 2009, sudah lama ini, tentang rokok. Ini ya, tentang rokok ini fatwa MUI ini, bukan fatwa saya kan nyampaikan apa. Setelah MUI rapat selama 7 hari tentang rokok, akhirnya MUI mengambil hukum bahwa rokok hukumnya 2, 1 makruh, yang kedua haram untuk pihak-pihak tertentu. Ya, misalnya ibu hamil, anak-anak tidak boleh haram. Kalau haram dipakai, haram dijual. Nah ini, makanya Pak Nardi di pamelannya nggak jual rokok ya, karena dia mengikuti fatwa haram. Jadi kalau haram dipakai, haram dijual. Jadi bapak itu yang punya warung hati-hati. Kalau kita mengikuti fatwa haram rokok, jangan dijual. Sebab haram makruh, haram baikuhu. Kaidah mengatakan haram yang dijual, haram dimakan, haram dijual. Jadi kita nggak boleh juga jual babi. Bisa boleh nggak ternak babi? Kan nggak makan ya. Jualan minuman keras. Dulu ada mahasiswa kerja di bartender itu, Jalan Solo. Sekarang sudah jadi bioskop. Kebetulan anak UAD ya, mahasiswa saya. Pak, saya kerja di bartender. Saya nggak minum keras, tapi saya hanya menyiapkan, hanya untuk bule. Tapi ada Pak Le nya dulu. Ada orang Jawa ini. Bule apa Pak Le? Dua-duanya. Nah dalam masalah minuman keras, yang dilaknat tuh bukan hanya pembuatnya lah ya, penyuguhnya dan peminumnya. Sama dengan riba juga. Riba itu yang berutang, yang jadi saksi, yang menuliskan semua dilaknat Allah. Nah, Anda berhenti aja dari kerja begitu walaupun Anda nggak minum, hanya menyuguhkan. Nah sama dengan ini ya, kalau kita menganggap rokok itu haram, itu nggak boleh kita jual. Kalau kita makruh, boleh. Lalu ikut fatwa yang mana? Ustaz, ini fatwa yang MUI lagi. Kalau Muhammadiyah fatwanya lain lagi. Waktu muktamar 2010 di sebelum Jogja Pak, Hasan ya? Sebelum di Jogja Pak, 2005 itu Jakarta ya? Kalau masalah Jakarta, oke. Pokoknya ada fatwa Muhammadiyah. Waktu itu Ustaz Nahar ya, mengatakan fatwa haram tentu dengan dalil-dalil tertentu itu. Jadi Muhammadiyah memfatwakan haram, MUI mengatakan makruh. Mana yang ikut saya? Yang namanya fatwa ya MUI itu tidak diisi oleh Muhammadiyah. Nah dia cepat banget waktu Muhammadiyah. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah 2 tugas ulama usul fikih. 1, mengeluarkan hukum dari dalil seperti surat Maryam tadi ya tentang melahirkan. Coba cek nanti di Google ya, saya kasih PR ini. Benar nggak melahirkan versi dokter itu salah? Kalau kita melihat Maryam ayat 24. Jadi posisi melahirkan perempuan sebenarnya duduk, jangan berdiri. Jangan tidur. Salah. Sebab itu melawan gravitasi. Kalau duduk seperti Maryam melahirkan Nabi Isa, posisinya duduk. Itu disebutkan surah Maryam ayat 24. Itu cara mengeluarkan hukum dari dalil dan mencarikan dalil dari peristiwa hukum. Nah, itu tugas ulama usul fikih. Kita belajar pelan-pelan saja, nggak usah banyak-banyak. Walaupun nggak ada UTS-nya, tapi biar kita angkat itu 1-2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.